Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23 itu paling akhir. Jadi sebelumnya yang sebelum diteruskan biar nyambung. Sebelumnya kan sudah Bapak jelaskan bahwa kalau kalian orang kecil tapi cita-cita kalian itu besar, nah, nanti akan menjadi orang yang besar. Tapi walaupun anak orang pembesar, kaya raya, tapi kalau cita-citanya kecil, kesungguhannya itu rendah, nanti akan menjadi orang kecil. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Warra'su fi tahsili, warra'su dan pemimpinnya fi tahsili untuk menuju keberhasilan. Al-asyai perkaranya, al-jiddu yakni sungguh-sungguh. Jadi pokok pangkal kalau kalian mau berhasil itu ya harus bersungguh-sungguh. Enggak ada lain, enggak harus bersungguh-sungguh. Kalau letoy ya seringkali Bapak pasti tidak akan berhasil. Jadi komandannya orang akan sukses itu ya harus bersungguh-sungguh di segala bidang. Wal himmatu dan cita-cita disamping sungguh-sungguh, yang kedua ya cita-cita. Kalau orang bersungguh-sungguh nggak punya cita-cita ya berarti on ya. Apa yang mau sungguh-sungguh cita-cita nggak punya berarti orang gila, orang on. Jadi sungguh-sungguh punya cita-cita, itulah komandannya untuk menuju keberhasilan. Faman dan orang kanat yang ada orang tersebut himmatuhu cita-citanya orang hifdho menghafalkan jami'a kutubi Muhammad bin Hasan yakni semua kitabnya Muhammad bin Hasan. Nah, jadi waktu itu menggambarkan ya, Imam Januzi ini menggambarkan kalau ada orang yang ingin menghafalkan kitabnya Imam bin Hasan, Muhammad bin Hasan, ya tentu waktarona maka harus dibarengi bidzalika untuk menghafalkan semua kitabnya Muhammad bin Hasan itu al-jidda dengan sungguh-sungguh. Ya, artinya apa? Kalau kalian ingin menghafalkan Al-Qur'an ya harus sungguh-sungguh. Kalau zaman Imam Januzi pengarang kitab taklim ini yang lagi booming itu menghafalkan kitabnya Imam Muhammad bin Hasan. Ya, kitabnya apa ya banyak. Ulama-ulama dulu kan kitabnya banyak, yaitu dihafalin kalau santri dulu itu. Bukan hanya sekedar dibaca tapi dihafalin. Itu harus dengan sungguh-sungguh. Wa muadzabata dan konsisten atau istiqomah. Sungguh-sungguh terus-menerus istiqomah. Fadzahiru maka adapun lahiriahnya, fadzahiru adapun lahiriahnya annahu sesungguhnya orang yahfadhu yang menghafalkan aksaroha yang ingin menghafalkan banyak terhadap kitabnya Muhammad bin Hasan au nisfaha atau setengahnya kitab dari Muhammad bin Hasan. Fa amma idza kanat, maksudnya kitab di sini ya enggak harus kitabnya Ahmad bin Hasan. Maksudnya kalau kalian ingin menghafalkan sesuatu, target kalian setengah atau semuanya, maksudnya ya gitu. Quran, target kalian berapa? 5 juz, 10 juz semua, ya, maksudnya gitu. Itu harus konsisten, sungguh-sungguh. Fa'amma idza kanat maka tatkalanya ada lahu pada orang himmatun terhadap cita-citanya aliyatun yang tinggi walam yakun. Jadi kalau kalian punya cita-cita tinggi ya targetnya minimal setengah, syukur-syukur semuanya. Itu harus dibarengi dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jangan hari ini ngapalin 5 jam, besok 3 hari enggak. Nah, itu namanya enggak konsisten, enggak istiqomah. Rutin terus tiap jam, setengah jam ya setengah jam, terus 1 jam, terus. Jangan hari ini menghafalin 5 jam, nanti 5 hari libur ya nggak bisa hafal, baru lupa lagi. Lebih bagus sedikit waktu tapi terus menerus daripada banyak waktu yang digunakan untuk menghafal tapi jarang. Maksudnya gitu.
walam yakun dan tidak ada lahu kepada orang, lahu kepada seseorang, jidun sungguh-sungguh, au kana atau ada lahu kepada seseorang, jidun sungguh-sungguh, walam yakun dan tidaklah ada lahu kepada seseorang, himmatun aliyatun cita-cita yang tinggi, layah sulu tidak akan berhasil lahu kepada seseorang illa ilma qalilun kecuali ilmu qalilun kecuali ilmu yang sedikit. Nah, jadi kalau kalian ilmu banyak, hafalannya banyak, harus rutin, istiqomah, konsisten. Nah, tiap hari, tiap waktu Quran, ngafalin Quran ya habis subuh, habis maghrib, 1 jam. Jangan hari ini 5 jam, nanti 3 hari libur, jelek. Harus konsisten. 1 jam terus, 1 jam, mending 1 jam. Habis subuh 1 jam, habis maghrib 1 jam. Daripada habis subuh 5 jam, nanti habis maghrib enggak, besok enggak. Lebih baik yang sedikit tapi konsisten. Ya tergantung cita-cita kalian. Nah, kalau sedikit waktu yang kalian gunakan, ya tentu hafalnya sedikit. Apalagi enggak sungguh-sungguh, waktunya yang digunakan sedikit, enggak sungguh-sungguh, ya hasilnya sedikit, tidak akan berhasil kecuali hanya mendapatkan ilmu yang sedikit. Layah sulu lahu illa ilma qalilun, illa ilmu qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Wa dzakara dan menyebutkan Syekhul Imamul Ajalu, wa dzakara dan menyebutkan Syekhun guru imam al ajalu yang agung, al ustadu guru Radhiyuddin, namanya Radhiyuddin An-Nisaburi, Imam Radhiyuddin sebangsa Nisaburi, di kitabin, di dalam kitabnya Makarimal Akhlaki, yang memuliakan akhlak, Ana Dzulqarnaini, sesungguhnya Dzulqarnain, raja ini Dzulqarnain ini. Nah, jadi Imam siapa namanya? Radhiyuddin An-Nisaburi ini hidup semasa Raja Dzulqarnain. Lama aroda, tetkaratnya menghendaki Raja Dzulqarnain ayusafira untuk bepergian, lias taulia untuk menguasai kekuasaan yang lebih luas, alal masyriqi dari sebelah timur, wal maghribi dan sampai sebelah barat. Jadi Imam Raja Dzulqarnain, ya raja yang ulama Dzulqarnain ini. Kalau Bapak jelaskan juga kelamaan nanti. Seorang raja tapi juga seorang ulama, sehingga dia ingin meluaskan jajahannya dari timur ke barat. Nah, ini minta pertimbangan kepada Imam Radhiyuddin, minta pertimbangan pada ulama. Makanya kalau kalian nanti jadi kepala desa, mau apa-apa yang minta pertimbangan kepada ulama. Contohnya Raja Dzulqarnain ini mau mengeluaskan jajahannya aja minta pertimbangan kepada ulama, yakni Imam Radhiyuddin An-Nisaburi. Sawara, maka musyawarahlah antara Raja Dzulqarnain dengan Syekh Radhiyuddin An-Nisaburi tadi, al-hukama dengan ahli hukum, hukama ahli ilmu fikih. Waqala dan berkata Raja Dzulqarnain, kaifa usafiru, bagaimana saya caranya pergi, ya, pertimbanganmu bagaimana ya Syekh Radhiyuddin, gitu, minta pertimbangan. Lihat dengan ini saya mau pergi meluaskan jajahan dari timur ke barat. Menurutmu ya Syekh, pendapatmu bagaimana? Al-qadari, kira-kiranya, minal mulki, dari kerajaanku. Nah, ini raja sekaligus ulama Dzulqarnain ini. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia, qalilatun, sedikit, faniyatun dan rusak, wa malakud dunya, dan kerajaanku dunia, hakirun, hina, falaisa hada, maka bagaimana ini ya, saya pergi atau tidak? Nah, pertimbangan. Dunia ini hina, rusak, sedangkan kekuasaanku itu hina, kata Raja Dzulqarnain.
Bagaimana ya Syekh pendapatmu? Saya pergi atau enggak? Gitu. Falaisa hadza, minta pendapat. Min ulumil himmati, dari tingginya cita-cita. Sedangkan min uluwil himmati, dari tingginya cita-cita. Sedangkan cita-citanya Raja Dzulqarnain ini ingin mensiarkan Islam. Ingin menaklukkan daerah-daerah supaya pada masuk Islam. Daerah jajahannya luas. Nah, yang mengikuti Islam lebih banyak, yang belum Islam harus masuk Islam. Nah, cita-citanya tinggi, minta pendapat kepada syekhnya, kepada ahli fikih. Gimana Syekh, saya pergi jangan. Padahal dunia ini rusak dan kerajaanku itu nanti pasti hancur. Saya pergi jangan. Faqala al-hukama'u, faqala maka menjawab al-hukama'u, ahli fikih yakni Syekh Radhiuddin tadi, safir, pergilah ya raja, liyah sula, agar berhasil laka kepadamu mulkud dunya, kerajaan duniamu, wal akhirati, dan kerajaan akhiratmu. Nah, karena rajanya ini juga seorang ulama, ya pergi, silakan pergi. Mudah-mudahan raja duniamu berhasil, raja akhiratmu berhasil. Luaskan jajahanmu, diajak masuk Islam kan rakyat-rakyat yang belum masuk Islam. Gitu. Faqala hadza, maka menjawablah ini Syekh Radhiuddin al-Nisaburi tadi. Faqala hadza hasanun, baik. Bisa baik itu bagus raja, bagus. Silakan pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wa sungguhnya Allah yuhibbu ma'aliya. Inna wa sungguhnya Allah yuhibbu, mencintai ma'aliyal umuri, perkara yang tinggi, perkara baik yang tinggi. Jadi Allah itu mencintai perkara yang baik yang tinggi. Akhirnya Imam Radhiuddin An-Nisaburi ini menyetir hadis disampaikan kepada Raja Dzulqarnain. Sesungguhnya Allah itu mencintai perkara baik yang tinggi, wa yukrahu, dan tidak menyenangi safsaha, perkara yang rendah. Wakila, dan dikatakan fala ta'jal, maka janganlah buru-buru di Amerika dengan perkaramu, wastadimehu, dan istiqomahlah. Jadi jangan buru-buru segala sesuatu, jangan buru-buru. Jadi Raja Dzulqarnain itu dinasihati oleh Imam Radhiuddin, pergilah raja, tapi jangan buru-buru. Siapkan semua persiapan perang, bala tentara, kuda, unta, perbekalan, siapkan. Kenapa waktu itu Raja Dzulqarnain itu sudah mau berangkat, segala sesuatunya sudah disiapkan. Nah, dilarang oleh syekhnya itu, jangan buru-buru raja, dievaluasi lagi, bekalnya udah cukup belum, bala tentaranya untuk perang udah cukup belum, istiqomahlah. Itu artinya apa? Kamu tetap berangkat, tapi evaluasi persiapannya udah mencukupi belum. Nanti kalau udah mencukupi tentaranya, perbekalannya, barulah silahkan berangkat. Fama 5 menit lagi. Fama sholat, maka tidak akan menjadi, atau udah dulu? Udah dulu. Wow alam bisawab. Udah ini ya.